Awas, ini manuskrip yang bocor dari Belanda sudah ada di tangan Ponpes Unik. Awas, hati-hati. Sampai kapanpun, kalau secara karakter muftinya saja seperti ini, mengatakan bangsa kita justru sebagai gurur, ulama-ulama thariqah kita disebut orang-orang yang hasud, orang yang sesat. Sampai kapanpun karakteristik ini gak akan pernah luntur dari duriah-duriahnya. Sama. Maka jangan salah, Syadziliyah yang dipegang oleh Habib Lutfi itu, kenapa Syekh Ibrahim bin Yahya dirubah? Kan begitu. Sampai dirubah silsilah sanadnya, namanya dirubah. Kemudian ada penggantian makom, ada. Nanti kita buka lagi. Ini grand design bahwa Ba'alawi, para habaib ini meneruskan estafetnya pemerintahan Hindia Belanda, titik. Karena dari mufti yang pertama Batavia sendiri, dia mengatasnamakan agama. Dia kan ngomongnya begini, kalau tidak dilawan, gitu kan bahasa dia. Ini ulama-ulama thariqah yang hasud ini, padahal kita tahu dalam sejarah itu yang mempopolopori itu adalah Syekh Abdul Karim Banten. Ini sanadnya Abu Yamamah Armin loh. Dalam thariqah Tekian ini gak ada yang gak lepas dari Syekh Abdul Karim Banten. Makanya diasingkan Syekh Abdul Karim. Iya. Dia mengatakan ulama thariqah kita ini sesat. Laisa bisawab. Berarti kan laisa bisawab itu tidak ada kebaikannya, bahkan minal hasidin. Nah, setelah dikirim surat ini, nih ada lanjutannya. Dengekeun sia, bahasa Bang Mujib kan begitu. Nih, catatan di dalam Geger Cilegon. Setelah si Mufti Batavia ini mengirim surat dengan sembunyi-sembunyi dan sekaligus mendoktrinlah pemerintah Belanda supaya nggak segan-segan melawan rakyat kita loh, bayangkan. Maka saya katakan mereka ini tertawa di atas tangisan Nusantara. Nih, akhirnya terjadi Geger Cilegon. Ingat, pasca Geger Cilegon di tahun 1888, ini misalnya sejarah. Kita baca. Ada 204 orang yang ditangkap dari kaum petani dan ulama. Ingat-ingat, ini di terakhirnya. Sebenarnya kalau secara kotak fisik, kan itu terjadi di bulan Juni. Tahun berapa itu? 88 ini. Nah, di akhir Juni, akhirnya mereka mengadu nih dengan Mufti Batavia. Memang ada anjuran yang harus ditangkap ini adalah ulama-ulamanya. Mereka tahu karakter ulama Nusantara, orang Nusantara ini petani semua. Kalau sama ulama kan tunduk, Pak. Maka dari petani dengan ulama-ulama yang berjuang pada waktu itu ada 204 yang ditangkap. Di antaranya 94 orang kemudian dibebaskan, 89 orang dihukum kerja paksa selama antara 15 tahun dan 20 tahun. Dan 11 orang dihukum mati. Kalau tidak ada fatwa dari Mufti Batavia pada waktu itu gak akan terjadi ini. Karena dia mengatakan gak ada benernya tuh ulama thariqah itu. Itu mereka gurur semua, akan merusak agama dan dunia. Kita orang Nusantara disebut perusak agama pada waktu itu. Maka pantas kalau sekarang dunianya banyak yang pemerintah togut ke kita, ulama-ulama kita ke celeng, pantas. Uang muftinya juga kayak gitu. Bahkan hukuman mati terhadap ke-11 orang tersebut dilaksanakan hampir 1 tahun setelah pecahnya pemberontakan. Kelompok pertama dikirim ke tiang gantung pada tanggal 15 Juni 1889. Ngeri gak? Jadi di tanggal 15 Juni 1883, sebagian dari 11 orang ini dibawa ke tempat hukum gantung. Bayangkan ulama kita, nanti ada nama-namanya yang dihukum gantung itu. Nah, ini kan muncul potensi sampai seperti ini gara-garanya ada kitab yang namanya Manhajul Istiqomah karya Utsman bin Yahya sama kitab tadi apa namanya satu lagi tuh? Al-Aniqah itu. Padahal kitab ini sudah ditegur keras oleh Syekh Nawawi sama Syekh Junaid Banten, Syekh Junaid Betawi. Dia nerpes, minta perlindungan kepada Belanda. Nah, ini kelihatan ini. Ya. Dan terdiri dari 5 pemberontak menurut mereka. Ingat-ingat kalimatnya, di masa pemerintahan kolonial Belanda gak ada satupun dari ulama kita yang dikatakan orang alim. Semuanya pemberontak. Menurut mereka pemberontak. 5 orang yang pertama kali dihukum gantung tahun 1889 pada tanggal 15 Juni dihukum mati, Pak. Masa nggak sadar-sadar orang Indonesia kalau kita tahu kayak gini. Terus kemudian
Dari 5 pemberontak menurut mereka bernama 1. Samidin, Taslim, Kamidin, Haji Muhammad Akhya, dan Haji Mahmud. Ini kiai. Pesta penggantungan yang kedua berlangsung di Cilegon sekitar 4 minggu kemudian, yakni pada tanggal 12 Juli 1889. Keenam orang yang berdiri di penggantungan, kan yang 5 sudah, yang 6-nya lagi adalah Dulmanan, Kiai Haji Dulmanan, terus Sakimin, Kiai Haji Hamim, kemudian nah ini nama-namanya ya. Nah, orang-orang ini adalah murid-murid daripada Syekh Abdul Karim. Makanya kalau dilihat, kan ada tuh di YouTube, cuma di YouTube kurang lengkap. Gimana? Syekh Abdul Karim itu begitu pulang ke Indonesia, sebelum wafatnya Syekh Khotib Sambas, melihat kondisi bangsa Indonesia seperti ini, dia langsung memerintahkan 3 muridnya. 3 murid dari Syekh Abdul Karim yang ada di Banten untuk mengumpulkan massa lawan. Ini waktunya jihad. Walaupun perlawanan ulama kita kayak Ki Wasil banyak, sampai Syekh Hasan Towil, perlawanan ulama kita disebut sesat, disebut gurur oleh Mufti Batavia di dalam kitabnya. Sudah ditegur Syekh Nawawi, ditegur Syekh Junaid Betawi, dia malu, nervous, minta perlindungan kekuatan kepada Belanda. Siapa orang yang berani mengatakan dia bukan antek Belanda? Sah. Kalau saya katakan ini sah. Bukan hanya antek tapi loyalitas dengan Belanda, pro dengan Belanda, kan begitu. Kalau sekarang ya banyak antek-anteknya sekarang. Ya, jadi kenapa saya perlu saya sampaikan, karena kemarin ada orang yang ngomong asal tahu sejarah, katanya unik itu. Nah ini nih, siapa tuh? Matamu, buka matamu tuh. Kan ada yang lebih ironisnya lagi, Muhyiddin Habib itu ngomong gini, oh Badan, kamu kan nggak tahu itu kan siasatnya Mufti Batavia. Siasat kok begini? Sejak kapan dikatakan siasat? Gak mungkin ditegur oleh Syekh Nawawi kalau itu siasat. Gak mungkin ulama-ulama kita sampai dibunuh, dipenjara, digantung. Bahkan yang 89 orang selama 20 tahun sampai 30 tahun dikerjakan paksa. Jadi budak loh. Diungsikan. Harusnya kalau Mufti Batavia ini cucunya Nabi, bisa menghapus perbudakan dong. Kalau meniru akhlak Kanjeng Nabi. Ini kan tidak. Justru mengembangkan perbudakan karena berafiliasi dengan Belanda. Maka gak salah kalau ketika Belanda memerintah menguasai Nusantara, ketika setelah 20 tahun didoakan Ratu Helmina oleh Utsman bin Yahya. Ya, didoakan oleh Habib Ismail bin Abdul Al-Atos di Regensi Malang dan Pasuruan. Kan begitu. Sadarlah, sadar. Ya, ingat catatan ini dikirim oleh Mufti Batavia dari Betawi tanggal 30 Agustus tahun 1886. Pasnya 2 tahun sebelum geger Cilegon. Karena ngapunten, Syekh Abdul Karim sebelum terjadi geger Cilegon sudah dipanggil oleh Syekh Khotib Sambas. Karena Syekh Khotib Sambas sakit, beliau itu memberikan wasiat, kalau saya meninggal kamu harus sudah ada di Mekah untuk meneruskan talqin Qadiriyah Naksabandiyah, Pak. Makanya Syekh Abdul Karim memberikan pesan sebelum berangkat lagi ke Mekah, pokoknya perjuangan ini jangan sampai kalah. Kita berada di jalan yang benar, yang memimpin ulama thariqah. Maka terindikasi yang disesat-sesatkan oleh Mufti Batavia ini adalah ulama-ulama thariqah kita, seperti Syekh Abdul Karim. Takut dia. Makanya Syekh Abdul Karim tidak ikut perang. Beliau menggantikan posisi Syekh Khotib Sambas di Mekah. Begitu ya saudara ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini pokok siapa saja nanti yang nyimak di share video ini. Bila perlu PBNU, MUI, pemerintah harus tahu. Terus apa lagi? Kementerian Agama harus tahu. TNI Polri juga harus tahu. Masa TNI Polri juga kalau sama ulama kita biasa-biasa saja. Kalau sama Habib kok sampai diinjek-injek kepalanya aja mau kok. Oh ada, lihat di videonya. Inilah perbudakan. Dan ingat, kita ini ulama kita disebut orang hasud yang merusak agama dan kepentingan pemerintah zaman itu, kata Mufti Batavia. Makanya dia pengen cepat-cepat. Pokoknya kalau sudah sampai surat ini, kata dia, tolong secepatnya dibalas surat ini, tapi bil Arabiyah. Red kebaca. Dikira kita gak bisa baca. Aduh, makanya dia ada kalimat i'lam wa i'lan. Jadi i'lan wa i'lam